Halo, selamat datang kembali di channel BD Programming bersama saya Alwin Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Nah, baik, pada kesempatan kali ini materi kita untuk statistik dan probabilistik itu yaitu berhubungan dengan distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di dalam distribusi frekuensi dan kumulatif itu nanti kita akan membahas beberapa contoh serta nanti bagaimana cara mendapatkan hasil daripada frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi pada materi hari ini yang akan kita bahas itu berhubungan dengan distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Lalu, distribusi frekuensi kumulatif itu dibagi nanti di dalam dua bagian lagi. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, mari kita lihat bagaimana cara menghitung nilai distribusi frekuensi relatifnya. Nah, distribusi frekuensi relatif merupakan suatu nilai atau jumlah presentase yang menyatakan data pada suatu kelas. Sekali lagi ya, distribusi frekuensi relatif merupakan jumlah presentase data yang menyatakan atau yang dinyatakan pada suatu kelas. Nah, jadi itulah definisi daripada distribusi frekuensi. Nah, berarti yang perlu kita cari nanti di sini adalah representasi datanya dari kelas-kelas tertentu. Dan kemudian untuk mencari frekuensi relatifnya, rumusnya itu adalah Fr sama dengan N kecil dibagi N besar dikali 100, yang dimana Fr itu merupakan frekuensi relatif, N itu merupakan frekuensi untuk tiap-tiap kelasnya, dan N besar itu merupakan frekuensi dari data keseluruhan. Nah, kita akan coba masuk ke contoh di sini. Coba masuk contoh. Ada satu contoh di sini yang dimana data ini disajikan secara random. Ya, disajikan secara random, dan kemudian data ini atau jumlah keseluruhan data ini yaitu berjumlah 30 data. Nah, kalau misalnya kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi di dalam satu baris data ini ada 30 data. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari contoh soal ini atau dari data yang disajikan, di sini ada 3 baris ya. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dan kalau misalnya kita jumlahkan secara keseluruhan, ini jumlahnya 30. Nah, 30 ini diperoleh dari mana? 30 ini diperoleh dari jumlah datanya, yang dimana tadi satu baris ini kan jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, berarti satu barisnya itu 10. Nah, ada berapa baris? 3. Berarti kita kalikan dengan 3. Makanya hasilnya itu bisa diperoleh atau jumlah keseluruhan datanya itu adalah 30. Sama yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu bagaimana cara mencari frekuensi kumulatifnya? Frekuensi relatifnya maksud saya. Nah, seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya tentang distribusi frekuensi, maka data yang kita peroleh tadi atau data yang kita sajikan tadi di sini, kita buat dulu atau kita bentuk terlebih dahulu ke dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, setelah nanti kita
bentuk distribusi frekuensinya, sudah kita tentukan kelasnya, interval kelasnya berapa, maka nanti bisa kita sajikan di dalam tabel seperti ini. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, di sini ada 2 kolom dan 6 baris. Nah, ini yang merupakan kelasnya, dan ini merupakan frekuensi dari masing-masing kelasnya. Nah, yang dalam artian apa? Bagaimana cara kita mencari frekuensi ini? Nah, untuk mencari frekuensi ini, kita akan mencari setiap nilai yang berada di antara 19 sampai ke 23. Nah, kalau misalnya kita lihat di data ini, kita cari, maka itu nanti yang menjadi jumlah frekuensinya. Nah, kemudian begitu juga yang ada di kelas kedua. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, berarti di dalam tabel distribusi frekuensi kita memiliki 6 kelas, yang dimana masing-masing kelas itu mempunyai frekuensi yang berbeda, atau frekuensinya itu bervariasi. Nah, sekarang kita akan mencari distribusi frekuensi relatifnya dari tabel di atasnya tadi, dari tabel ini tadi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu adalah seperti ini. Kita akan sesuaikan dengan rumus daripada distribusi frekuensi relatifnya tadi, yang dimana frekuensi relatif sama dengan frekuensi dari tiap kelas atau N kita bagikan dengan frekuensi keseluruhan kelas, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, kita lihat. Nah, perhatikan di sini kita ada penambahan 1 kolom. Ya, ada penambahan 1 kolom, yang dimana nanti kolom ini kita gunakan untuk mencari frekuensi relatifnya. Nah, kita perhatikan bagaimana cara mencarinya tadi. Untuk frekuensinya sendiri kan sudah kita peroleh, sudah kita dapatkan. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai nilai n kecilnya tadi. Oke ya, ini n kecilnya. Nah, sedangkan n besarnya itu merupakan total keseluruhan data yang kita peroleh atau yang kita sajikan tadi di atas. Nah, dari data ini, berarti ini adalah n besarnya. Berarti nilai keseluruhan data atau jumlah keseluruhan data. Nah, kemudian kita kalikan dengan 100, ya, atau kita kalikan dengan 100 sesuai dengan rumusnya tadi. Ya, kita kalikan dengan 100, maka hasilnya itu 27%. Nah, begitu juga yang kelas kedua, kita ambil nilai frekuensinya, kita masukkan kemari. Kemudian kita bagikan dengan 30. Kemudian begitu juga yang data ke kelas yang ketiga. Nah, ini kelasnya 9. Jadi maksud saya frekuensinya 9. Kemudian kita bagi dengan 30. Kelas keempat juga sama. Ini frekuensinya 4, kita bagikan dengan 30. Ya, ini 4. Kemudian ini 3 juga kita bagikan, dan ini juga frekuensinya untuk kelas ke-6 juga 3, kita bagikan dengan 30. Maka hasil pembagian dari nilai frekuensi dan total frekuensi keseluruhan dengan perkalian 100, inilah nilai masing-masing untuk kelasnya tadi. Itu untuk tabel frekuensi relatifnya. Itu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung frekuensi kumulatifnya? Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif ini, kita akan mencari
selisih atau nilai antara masing-masing kelasnya. Ya, kita akan hitung sesuai dengan masing-masing kelasnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan, ini kita sudah peroleh tadi frekuensi relatifnya. Untuk kumulatifnya sendiri, caranya seperti ini. Ini adalah hasil frekuensi kumulatifnya. Lalu bagaimana cara kita memperoleh nilai frekuensi kumulatifnya ini? Caranya seperti ini. Kita akan hitung selisih dari masing-masing kelasnya ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita ambil dari nilai masing-masing frekuensinya. Oke ya, kita ambil dari masing-masing nilai frekuensi. Yang dimana untuk kelas pertama nilai frekuensi kumulatifnya itu 8. Loh, kenapa bisa 8? Ya karena di kelas pertama, ini kan kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Karena di kelas pertama ini tidak ada kelas di atasnya, gitu ya, tidak ada kelas di atasnya, makanya nilainya itu langsung kita buat D8 berdasarkan nilai frekuensinya. Nah, yang kemudian untuk kelas kedua, yaitu 24 sampai ke 28, maka kita akan jumlahkan nilai frekuensi dari kelas pertama. Ya, ini nilai frekuensi dari kelas pertama kita jumlahkan dengan nilai frekuensi yang di kelas kedua. 8 ditambah 3, 8 ditambah 3, makanya kita bisa peroleh nilai 11. Oke. Nah, kemudian untuk kelas ketiga yaitu 29 sampai ke 33, maka kita akan ambil nilai frekuensinya, kemudian kita jumlahkan dengan nilai frekuensi yang sudah kita peroleh di kelas kedua. Nah, ini yaitu nilai frekuensi yang diperoleh di kelas kedua kan 11. Maka nilai 11 ini dengan nilai 9 ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, yaitu 11 ditambah dengan 9. Makanya bisa kita peroleh nilai 20. Oke. Untuk kelas keempat, yaitu nilainya atau kelasnya itu 34 sampai ke 38, kita lakukan hal yang sama seperti di kelas yang ketiga. Nah, bagaimana caranya? Nilai frekuensi di kelas ketiga kita jumlahkan dengan nilai frekuensi kumulatif yang ada pada kelas ketiga. Nah, berarti di sini kita buat 20 ditambah 4. Makanya bisa kita peroleh nilai 24. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk kelas yang kelima, yaitu kelas 39, interval kelasnya itu 39 sampai 43. Dan untuk kelas kelima nilai frekuensinya itu adalah 3. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh ini? Ya sama, nilai frekuensi yang kumulatif dari kelas keempat kita jumlahkan dengan nilai frekuensi dari kelas itu sendiri. Nah, jadi kita bisa peroleh nilainya itu 27 dari penjumlahan 24 ditambah dengan 3 sama dengan 27. Dan kelas terakhir kita lakukan hal yang sama, yaitu 44 sampai ke 48. Kita ambil nilai frekuensi kumulatif dari kelas kelima, yaitu 27, kita jumlahkan dengan nilai frekuensi kelas itu sendiri.
nilai frekuensi kelas yang ke-6 maksudnya. Jadi kita ambil, kita jumlahkan di sini. Berarti sehingga kita bisa memperoleh nilainya dari 27 ya, 27 ditambah dengan 3. Oke, ditambah dengan 3 sama dengan 330. Nah, jadi seperti itu cara menghitung frekuensi kumulatifnya. Tuh. Ya, seperti itu cara menghitung frekuensi kumulatif. Nah, lalu bagaimana cara menghitung untuk frekuensi kumulatif lebih dari atau frekuensi kurang dari? Nah, kita lihat contoh di sini. Nah, untuk masing-masing nilai frekuensi dari setiap kelas, kita kan sudah dapat ini nilai frekuensinya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah frekuensi lebih dari dan frekuensi kurang dari. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Nah, kita lihat dari contoh ini kita mempunyai 6 kelas. Oke, kita punya 6 kelas. Yaitu kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan ke-6. Kemudian ini frekuensi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Oke, masing-masing kelas sudah ada frekuensinya. Nah, lalu kita mau menghitung nilainya. Di sini di frekuensi lebih dari, kita atau untuk mendapatkan nilai frekuensi lebih dari dan kurang dari, maka kita harus tentukan dulu mana yang menjadi kelas bawah dan mana yang menjadi kelas atas. Ya, mana yang menjadi kelas bawah dan mana yang menjadi kelas atas. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, di sini kan ada kelasnya, mulai dari 19, 24, 29, 34, 39, 44. Ini merupakan nilai untuk kelas bawah. Ya, ini untuk kelas bawah. Sedangkan ini merupakan nilai untuk kelas atas. Oke, ya itu kelas atas. Nah, lalu bagaimana cara mencari frekuensinya tadi? Nah, kita lihat. Yang pertama kita cari frekuensi lebih dari. Nah, kita ambil nilai kelas bawahnya, yaitu nilai yang lebih besar daripada kelas bawah atau tepi bawahnya itu 19. Lebih besar ya, lebih besar dari 19. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data kita tadi, dari contoh ini kan datanya paling kecil adalah 19. Nah, jadi sudah secara otomatis kalau misalnya nilai, ya, berarti nilai yang lebih besar daripada 19 itu ada sekitar 30, gitu ya. Ada sekitar 30 data. Karena tidak ada data yang lebih kecil daripada 19. Sedangkan yang kita cari tadi adalah nilai data yang khusus untuk lebih besar daripada 30. Sorry, maksud saya lebih besar daripada 19. Nah, jadi data yang lebih besar daripada 19 itu kan 20, 21, 22, 23 sampai ke 40, 48. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung ini, ya nilainya 30 gitu. Ini 30. Nah, oke ya. Berarti ada jumlah ada 30 data yang di atas daripada 19. Gitu ya.
Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai frekuensi yang lebih kecil yang lebih besar daripada 19, maka kita tinggal mengurangkan antara nilai frekuensi lebih daripada kelas yang pertama yang sudah kita peroleh, kita kurangkan dengan nilai frekuensi dari kelas pertama. Nah, hasil pengurangan dari setiap kelas itu nanti, itulah yang akan kita jadikan sebagai nilai frekuensi lebih dari untuk kelas yang kedua. Nah, jadi hasil pengurangannya itulah yang kita jadikan sebagai nilai frekuensi untuk kelas nilai frekuensi lebih dari untuk kelas yang kedua. Nah, jadi hasil pengurangan dari nilai frekuensi lebih dari dengan nilai frekuensi di setiap kelasnya itu, maka itulah yang kita jadikan untuk nilai frekuensi lebih dari untuk kelas selanjutnya. Oke ya? Nah, jadi seperti ini tadi, 30 kurang 8, hasilnya 22, maka itu adalah nilai frekuensi lebih dari untuk kelas yang kedua. 22 dikurangkan dengan 3, hasilnya berapa? 29. Nah, maka 29 inilah menjadi nilai frekuensi lebih dari kelas yang ketiga. Selanjutnya, 19 dikurangi dengan 9, hasilnya itu 10. Nah, 10 ya. Nah, jadi hasil pengurangannya itulah yang menjadi nilai frekuensi lebih dari untuk kelas yang keempat. Kemudian 10 dikurangkan dengan 4, maka hasilnya itu adalah kita peroleh 6. Dan 6 inilah menjadi nilai frekuensi lebih dari kelas ke-5. Kemudian 6 dikurang dengan frekuensi dari 3, ini kelas ketiga, ini ya, ini yang kita kurangkan, maka ini adalah merupakan hasil pengurangan atau nilai frekuensi lebih dari untuk kelas yang ke-6. Nah, kemudian kita kurangkan 3 kurang 3, hasilnya adalah 0. Nah, jadi dalam artian apa? Nilai yang kita jumlahkan ini atau nilai frekuensinya itu sudah habis. Oke ya. Oke, jadi seperti itulah cara mencari nilai frekuensi daripada lebih dari. Nah, bagaimana mencari untuk frekuensi kurang dari? Nah, untuk mencari frekuensi kurang dari itu kita ambil dari kelas bawahnya tadi. Nah, berarti nilai daripada kelas bawah atau nilai daripada frekuensi masing-masing kelas nanti kita akan jumlahkan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Di sini ada kelas bawahnya. Kelas bawah yang tadi 19, 24 ini ya, seperti yang saya linkkan tadi di sini. Ini adalah kelas bawah. Kita buat di sini. Ini merupakan kelas bawah. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan nilai frekuensi yang kurang dari ini? Nah, caranya seperti ini. Kita lihat dulu kondisi yang pertama. Untuk kelas yang pertama, ada nggak di dalam data yang kita sajikan tadi? Kita lihat ke atas dulu ya. Ada nggak data yang lebih kecil daripada 19? Saya rasa dari sajian data ini tidak ada di sini nilai atau tidak ada sebuah value yang menyatakan nilai itu lebih kecil daripada 19. Sedangkan kalau kita analisis dari data ini merupakan nilai yang terkecilnya itu adalah 19. Jadi inilah merupakan nilai terkecilnya dari semua data itu. Oke.
Nah, jadi inilah nilai terkecil. Nah, kita lihat, ada nggak nilai terkecil daripada 19? Ya, tidak ada ya. Nah, kemudian kita buat nilainya 0. Nah, untuk cara cepatnya menghitung nilai frekuensinya ini, kita buat aja seperti ini. Lebih kecil daripada 24. Berapa nilainya? Berarti lebih kecil daripada 24. Ada 8 data kan? Ada 8 ini saya buat di sini. Nah, berarti kita ambil aja nilai frekuensi dari kelas ini. Karena 24, 23, 22, 21, kemudian 20, 19, itu banyaknya datanya itu ada 19 gitu. Ya, ada 19 data. Dan kemudian untuk nilai frekuensi kurang dari kelas yang untuk kelas kedua, yaitu kita jumlahkan aja nilai frekuensi kelas yang pertama. Dari sini maksudnya nilai frekuensi kurang dari kita tambahkan dengan nilai frekuensi untuk kelas itu sendiri. Nah, berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini 8 ditambah 3 berarti 11. Kemudian ini juga kita lakukan hal yang sama, 19 kemudian 9 kita jumlahkan, maka hasilnya 20. Nah, kemudian untuk kelas yang kelima juga kita lakukan hal yang sama, yaitu 24 hasil. Jadi maksudnya untuk kelas yang keempat 20 kita jumlahkan dengan nilai 4 ini. Oke. Makanya kita peroleh nilai nilai 24 frekuensi kurang dari untuk kelas yang kelima. Nah, kemudian 24 ditambahkan dengan 3. Makanya dapat 27. Kemudian kita tambahkan lagi atau jumlahkan lagi 27 ditambah 3. Makanya kita dapat di sini 30. Nah, jadi seperti itu cara menghitung frekuensi kurang dari dan lebih dari. Gitu ya. Nah, atau misalnya kita menggunakan tepi bawah, ya juga bisa kita gunakan atau mencari frekuensi kumulatif ini dan menggunakan tepi bawah. Ya, untuk mencari frekuensi lebih dari dan frekuensi kurang dari. Nah, bagaimana caranya? Ya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini adalah kelasnya. Ini adalah nilai frekuensinya. Nah, kita cari dulu yang frekuensi lebih dari. Kita cari frekuensi lebih dari, yang dimana untuk mendapatkan nilai tepi bawahnya ini, yaitu dengan cara, ini kan tepi bawahnya tadi ya, 19, 24, 29, 34, 39, dan 44. Inilah tepi bawah. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memperoleh nilai tepi bawah? Caranya itu kita maksud saya kita kurangkan dengan nilai 0,5. Nah, jadi contoh ya, ini 19 dikurang dengan 0,5. Oke ya, ini 0,5. Sama ya, 0,5. Nah, 0,5 hasil penjumlahan itu hasil pengurangannya itu adalah 18,5. Ini adalah frekuensi tepi bawahnya atau nilai tepi bawahnya untuk kelas yang pertama. Atau 24 dikurangkan dengan 0,5 gitu. 24 dikurang dengan 0,5 sama dengan 23,5. Nah, 23,5 ini adalah nilai untuk kelas nilai tepi bawah untuk kelas yang kedua. Dan kita lakukan hal yang sama sampai ke 44 dikurangkan dengan 0,5. Dia 44 dikurang 0,5 sama dengan hasilnya itu adalah 43,5. 43 itu adalah nilai tepi bawah untuk kelas yang ke-6. Nah, jadi sama, frekuensi lebih
lebih dari tadi, ya kita masukkan semua nilai di sini. Pindahkan kemari, pindahkan ke sini. Ini juga kita pindahkan, kita pindahkan, kita pindahkan. Nah, kemudian kita cari nilai yang lebih besar daripada 18,5. Kita lihat dari data. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari data tadi kan sama ini seperti ini. Ya, nilai lebih besar daripada 18,5 itu kan ya total datanya kan 30. Ya udah kita buat aja 30 di sini. Nah, gitu. Itu adalah jumlah datanya. Karena nggak ada lagi, karena semua data adalah lebih besar daripada 18. Gitu. Nah, kemudian ya untuk mencari nilai frekuensi ini, ya kita lakukan hal yang sama seperti yang di atas tadi. Ini 30 dikurangkan dengan 8. Hasil pengurangannya itu adalah 22. Dan itu merupakan nilai frekuensi lebih dari untuk kelas yang kedua. Nah, kemudian berarti ini adalah nilai data yang lebih besar daripada 23. Itu nilainya itu adalah sekitar 22. Berarti ada 22 data. Begitu. Nah, kemudian sama kita lakukan hal yang sama. 22 dikurang 3, maka hasilnya itu 19. Ini merupakan nilai frekuensi lebih dari kelas yang ketiga. Dan ini kita lakukan hal yang sama, kita kurangkan 9, hasilnya 10. Kita kurangkan 4, hasilnya 6. Kita kurangkan 3, dan hasilnya adalah 3. Itu untuk frekuensi yang lebih dari dan menggunakan tepi bawah. Nah, lalu untuk frekuensi lebih darinya, bagaimana caranya? Kita ambil daripada nilai frekuensi tepi atasnya. Nah, tepi atasnya kan tadi ini 23 ya. 23, 28, 33, 38, 43 sampai ke 48. Dia sama juga. Nah, kalau yang ini kita akan tambahkan ya. Kalau di frekuensi lebih dari tadi kita kurangi 0,5. Kalau yang untuk frekuensi kurang dari kita jumlahkan. Berarti 23, ini nilainya ini, maksud saya nilai ini. Saya bawa kemari 23 ditambah dengan 0,5. Maka hasilnya itu adalah sama dengan 23,5. Maka itu adalah nilai frekuensi atau nilai daripada tepi atas kelas yang pertama. Ini 23,5. Nah, kita lakukan hal yang sama. 28 ditambah 0,5. Hasilnya ini. 33 ditambah 0,5. Hasilnya 33,5. Sampai ke 48 ditambah 0,5, hasilnya itu 48,5. Oke ya. Nah, kemudian katanya di sini frekuensi kurang dari, gitu ya. Frekuensi kurang dari 23. Ada berapa banyak datanya? Ya kita lihat aja seperti yang di atas tadi. Gitu ya. Lihat sini 20. Frekuensinya itu ada 8 ya. Kita ambil aja nih. Nah, untuk frekuensi kurang dari kelas yang ini, kelas yang pertama, kita langsung ambil nilainya, nilai frekuensi dari masing-masing frekuensi kelasnya itu sendiri. Berarti 8 kita buat di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan aja. Gitu. Ya, 8 ditambah 3, hasilnya 11. Nah, kemudian hasilnya ini kita tambahkan. Oke ya. Untuk mendapatkan nilai yang ke-20, 11 ditambah 9, hasilnya 20. 20 ditambah dengan 4, 24. 24 kita tambahkan dengan 3, hasilnya 27. 27 kita tambahkan dengan 3, hasilnya sama dengan 30. Nah, jadi seperti itulah cara menghitung distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau dan lebih dari, dan menggunakan tepi bawah dan tepi atas.
Oke, jadi jika ada nanti materi atau penjelasan dari materi yang kurang dipahami, silahkan dikomentari pada kolom komentar yang ada pada video ini. Baik, untuk materi ini itu aja mau saya sampaikan. Silahkan dipelajari, silahkan dipahami materinya sampai dari awal sampai selesai, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya menjadi gudang ilmu untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya.